Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bayern Munich bidik Hakan Calhanoglu sebagai pengganti Joshua Kimmich. Bayern Munich mulai mencari opsi pengganti Joshua Kimmich yang berpotensi hengkang pada musim panas mendatang. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran raksasa Jerman adalah Hakan Calhanoglu dari Inter. Menurut laporan dari sport1.de, Bayern juga mempertimbangkan beberapa gelandang top lainnya seperti Frenkie de Jong, Martin Zubimendi, Ilkay Gundogan, dan Angelo Stiller. Kontrak Kimmich akan habis pada Juni tahun 2025, dan Bayern dikabarkan telah mencabut tawaran perpanjangan kontrak mereka setelah sang pemain tidak memberikan respons yang jelas. Situasi ini membuat peluang kepergian Kimmich semakin besar, terutama setelah 10 tahun membela Die Roten. Meskipun Kimmich bisa bermain sebagai bek kanan, posisi utamanya adalah sebagai gelandang tengah. Oleh karena itu, Bayern ingin mencari pemain yang memiliki karakteristik serupa untuk mengisi lini tengah mereka. Piala Dunia antar klub jamin Inter setidaknya 18 juta euro dari hanya partisipasi. Inter berpotensi mendapatkan pemasukan besar dari partisipasi mereka di Piala Dunia antar klub 2025, dengan angka awal menunjukkan hadiah yang setara dengan Liga Champions. Menurut laporan dari Calcio e Finanza, klub yang berpartisipasi akan menerima 15-18 juta euro hanya untuk bonus kehadiran. Jika mampu lolos dari fase grup, mereka bisa mendapatkan tambahan 7-10 juta euro. Dengan demikian, klub yang mencapai babak 16 besar sudah bisa mengantongi sekitar 25 juta euro, dengan bonus tambahan yang signifikan untuk setiap fase berikutnya. Bagi Inter, partisipasi dalam turnamen ini bukan hanya peluang meraih trofi bergengsi, tetapi juga sumber pendapatan baru yang dapat memperkuat keuangan klub. Oaktree Capital suntikan tambahan 5 juta euro ke Inter. Total dana investasi tahun ini capai 52 juta euro. Oaktree Capital kembali melakukan investasi finansial ke Inter dengan menyuntikkan tambahan dana sebesar 5 juta euro. Dengan ini, total dana yang telah diberikan oleh pemilik klub asal Amerika Utara tersebut mencapai 2 juta euro sejak mengambil alih kepemilikan dari Suning pada Mei tahun lalu. Menurut laporan resmi Intermedia dan Communication yang dikutip oleh FC Inter 1908, suntikan dana terbaru ini dilakukan pada Desember tahun 2024. Sejak mengambil alih Inter, Oaktree tidak melakukan perubahan drastis dalam manajemen klub. Sebagian besar struktur organisasi tetap dipertahankan, termasuk CEO BP Marotta, yang masih memegang kendali dalam kebijakan transfer dan operasional klub. Musim panas lalu, Inter juga tidak banyak melakukan perombakan skuad, dengan mayoritas pemain inti dari tim peraih Scudetto musim lalu tetap dipertahankan. Satu-satu Inter Milan gagal memetik poin di lanjutan Serie A bertamu ke markas Napoli. Nerazzurri hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Inter Milan unggul di laga ini berkat gol Federico Di Marco di babak pertama, namun Napoli mampu menyamakan kedudukan berkat gol Philip Billing di akhir babak kedua. Berkat 1 poin ini, Inter masih berada di puncak klasemen dengan raihan 58 poin, sementara Napoli menguntit di peringkat kedua dengan raihan 57 poin. Inter Milan kena komebak Napoli. Simone Inzaghi kecewa berat. Manajer Inter Milan, Simone Inzaghi tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya usai timnya ditahan imbang Napoli. Ia menilai La Beneamata seharusnya bisa keluar sebagai pemenang di laga ini. Inter Milan baru saja bertandang ke Naples. Mereka menantang tuan rumah, Napoli di pertandingan Giornata ke-27 Serie A. Dalam wawancara di DAZN, Inzaghi mengaku kecewa timnya gagal menang di laga ini, karena menurutnya Inter sudah memberikan segenap kemampuan mereka untuk meraih kemenangan. Pertandingan ini sangat sulit, karena di babak pertama jalannya pertandingan cukup berimbang, namun setelah jeda,
Napoli mampu memukul mundur kami, pungkas Inzaghi.